Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurul Awalia Syamsuri dari Universitas Hasanuddin. Saya merupakan mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka yang mengambil mata kuliah wacana di Universitas Katolik Santo Thomas dan diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wacana. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke video penjelasan. Jenis-jenis wacana. Wacana dapat dibagi berdasarkan media komunikasi, berdasarkan pelibatnya, dan berdasarkan cara pemaparannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang komunikasi. Wacana berdasarkan media komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Yang pertama kita akan membahas tentang wacana lisan. Menurut Henry Guntur Tarigan, wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan atau melalui media lisan. Sedangkan menurut Mulyana, wacana lisan adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dalam bahasa verbal. Jenis wacana ini sering disebut sebagai tuturan atau speech atau ujaran, dalam bahasa Inggris disebut sebagai utterance. Pada dasarnya, bahasa lahir melalui mulut atau lisan. Ciri-ciri dari wacana lisan yang pertama adalah wacana lisan memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. Yang kedua, wacana lisan sulit diulang, dalam arti mengulang hal yang sama dengan ujaran pertama. Yang ketiga, wacana lisan dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud. Yang keempat, wacana lisan biasanya lebih pendek daripada wacana tulis. Dan yang terakhir, wacana lisan juga melibatkan unsur kebiasaan atau pengetahuan yang telah diketahui bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang wacana tulis. Menurut Henry Guntur Tarigan, wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis atau melalui media tulis. Sedangkan menurut Mulyana, wacana tulis adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Wacana tulis sendiri mulai dikenal setelah ditemukannya huruf. Huruf dibuat untuk mengganti peran bunyi bahasa, sehingga biasanya orang mengatakan bahwa huruf adalah lambang bunyi. Huruf-huruf itu dipelajari manusia dan kemudian digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain yang tinggal berjauhan. Adapun ciri-ciri dari wacana tulis adalah yang pertama, wacana tulis biasanya panjang dan menggunakan bentuk bahasa yang baku. Yang kedua, wacana tulis dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebahasaannya. Dan yang ketiga, wacana tulis biasanya mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap. Selanjutnya kita akan membahas tentang wacana berdasarkan pelibatnya. Wacana berdasarkan pelibatnya dibedakan menjadi tiga, yaitu wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog. Yang pertama, wacana monolog. Wacana monolog biasanya pendengar tidak memberikan tanggapan secara langsung atas ucapan dari pembicara. Contohnya yaitu pidato atau ceramah. Sedangkan wacana dialog adalah apabila peserta dalam komunikasi itu terdiri dari dua orang dan terjadi pergantian peran. Contohnya antara dua orang yang sedang mengadakan perbincangan. Dan yang ketiga ada wacana polilog. Wacana polilog adalah apabila peserta dalam komunikasi lebih dari dua orang dan terjadi pergantian peran. Contohnya perbincangan antara beberapa orang dan mereka memiliki peran pembicara dan pendengar. Selanjutnya kita akan membahas tentang wacana berdasarkan cara pemaparannya. Berdasarkan cara pemaparannya, wacana dibedakan menjadi 5, yaitu wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentatif,
dan wacana persuasi. Yang pertama kita akan membahas tentang wacana narasi. Wacana narasi ini berusaha untuk menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya, dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian dan agar pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. Wacana narasi berisi fakta-fakta yang benar terjadi atau pula berupa hayalan. Wacana narasi yang berupa fakta misalnya autobiografi seorang tokoh terkenal, dan sebaliknya wacana yang berbentuk novel, cerpen, roman, hikayat, drama, dan lain-lain digolongkan ke dalam wacana yang fiktif. Nah, selain apa yang ada di atas, terdapat beberapa bentuk lain yang termasuk narasi faktual. Contohnya yaitu anekdot, laporan perjalanan, dan pengalaman seseorang. Adapun unsur-unsur penting dalam sebuah narasi, yang pertama itu harus ada kejadian, yang kedua tokoh, yang ketiga konflik, yang keempat alur atau plot, dan yang kelima harus ada latar yang terdiri atas latar waktu, tempat, dan suasana. Adapun tahapan menulis narasi, yang pertama menentukan tema cerita, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga, mendaftarkan topik atau gagasan pokok. Yang keempat, menyusun gagasan pokok menjadi kerangka karangan secara kronologis atau urutan waktu. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dipahaminya itu sesuai dengan pikiran penulisnya. Wacana ini bermaksud untuk menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu, dengan kesan utama sebagai pengikat semua kesan yang dilukisnya. Wacana deskripsi ini ada dua macam, yaitu wacana deskripsi yang faktawi dan wacana deskripsi yang hayali. Wacana deskripsi yang pertama merupakan wacana yang berusaha menjelaskan bangun, ukuran, susunan, warna, bahan sesuatu menurut kenyataan yang ada, dengan tujuan untuk memberitahu atau memberi informasi saja. Yang kedua ada wacana deskripsi yang berusaha menjelaskan ciri-ciri fisik, cara-cara berlaku, sikap seseorang, keadaan suatu tempat menurut hayalan penulisnya. Nah, hal ini bertujuan untuk membangun alur cerita agar lebih mampu memberikan gambaran ke depan dan mampu menarik keingintahuan pembaca. Adapun tahapan menulis karangan deskripsi, yang pertama, kita harus menentukan objek pengamatan. Yang kedua, kita harus menentukan tujuan. Yang ketiga, kita harus mengadakan pengamatan dan mengumpulkan bahan. Yang keempat, kita harus menyusun kerangka karangan. Dan yang kelima, kita harus mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan. Ciri-ciri dari wacana lisan yang pertama adalah wacana lisan memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. Yang kedua, wacana lisan sulit diulang, dalam arti mengulang hal yang sama dengan ujaran pertama. Yang ketiga, wacana lisan dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud. Yang keempat, wacana lisan biasanya lebih pendek daripada wacana tulis. Dan yang terakhir, wacana lisan juga melibatkan unsur kebiasaan atau pengetahuan yang telah diketahui bersama. Adapun tahapan menulis karangan eksposisi, yang pertama, menentukan objek pengamatan. Yang kedua,
menentukan tujuan dan pola penyajian eksposisi. Yang ketiga, mengumpulkan data atau bahan. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan. Selanjutnya ada wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Wacana ini termasuk wacana yang paling sulit bila dibandingkan dengan wacana-wacana lain yang telah diuraikan terlebih dahulu. Kesulitan tersebut muncul karena perlu adanya alasan dan bukti yang dapat meyakinkan sehingga pembaca terpengaruh dan membenarkan gagasan, pendapat, sikap, dan keyakinannya. Penulis argumen harus berpikir kritis dan logis serta mau menerima pendapat orang lain sebagai bahan pertimbangan. Agar dapat mengajukan argumentasi, penulis argumentasi harus memiliki pengetahuan dan pandangan yang luas tentang apa yang dibicarakannya itu. Kelogisan berpikir, keterbukaan sikap, dan keluasan pandangan memiliki peranan yang besar untuk mempengaruhi orang lain. Ini semua merupakan persyaratan yang diperlukan untuk menyusun wacana argumentasi. Adapun tahapan menulis karangan argumentasi tidak berbeda jauh dari tahapan yang ada sebelumnya. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik permasalahan. Yang kedua, merumuskan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau bahan berupa bukti, fakta, atau pernyataan pendukung. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang wacana persuasi. Persuasi dalam bahasa Inggris disebut sebagai persuasion. Wacana persuasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang untuk meyakinkan orang lain agar orang tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki penulis, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Dengan demikian, wacana persuasi adalah wacana yang disusun penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki penulis dalam wacana tersebut. Untuk itu, wacana semacam ini erat kaitannya dengan upaya penulis untuk mempengaruhi cara-cara pengambilan keputusan pembaca. Keberhasilan penulis menyusun wacana persuasi akan mengakibatkan keputusan-keputusan pembaca merupakan keputusan yang disasarkan atas kesadarannya sendiri, dilakukan secara bijak dan benar. Nah, itu tadi video penjelasan tentang jenis-jenis wacana. Semoga video tadi dapat memberi manfaat kepada teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.